Kenapa saat dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dalam hati kita berkata, sudah azan, cepat siap-siap. Pernah begitu? Pernah merasa begitu? Nah ya, itu malaikat yang membisikkan. Lawannya, di sini ada fujur. Fokus ini. Karena ada dalam nafas, di atas nafas ada kolbu, tempat terluar dari kolbu itu disebut dengan sodrun namanya. Apa namanya? Tempatnya di sini nih. Ruang kosong. Antara perut dengan dada ada ruang kosong. Ini sodrun namanya. Awas pelan-pelan ya. Ini ilmunya agak dalam nih. Kalau ini nahrun. Ini sodrun. Ini botnun. Jelas? Ini perut botnun. Yang ini sodrun. Jamaknya sudurun. Apa jamaknya? Sudurun. Malaikat membisikkan sifat takwa supaya takwanya hidup. Setan lawannya tidak ingin manusia jadi baik. Tidak ingin bahkan amalnya netral. Karena setan satu-satunya makhluk yang diciptakan kenal dengan salah dan buruk saja, tidak pernah kenal benar, lawan langsung dari malaikat. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah dengan sifat takwa, selalu kenal benar, tidak pernah kenal salah. Itu malaikat. Quran surah 66 ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma. Malaikat karena diciptakan dari sifat takwa, dia selalu kenal benar, tak pernah kenal salah, tidak pernah kenal maksiat. Pernah dengar ada malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak ada. Oh. Malaikat maut tertukar mencabut nyawa, pernah dengar? Tidak. Pas posisinya. Ya, malaikat lawan langsungnya setan. Setan tidak pernah kenal benar. Selalu akrab dengan salah, dan menariknya syaitan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat 88 kali, setan 88 kali. Malaikat membisikkan kebaikan, setan juga memberikan provokasi, membisikkan juga keburukan, cuma caranya halus, tak terasa. Tahu-tahu sampai ke jiwa. Membisikkan sesuatu dengan halus, tak terasa, tahu-tahu sampai ke jiwa, itu namanya was-was. Apa namanya? Was-was. Yuk pakai, ini ada yang dari pesantren ya. Pesantren angkat tangan, pesantren. Pesantren kan belajar ilmu sharaf ya. Fa'lala yufa'lilu, was-wasa yuwas wisu. Ini banyak murid online. Sekarang ngajinya pakai tasrif online. Fasbakayu fasbiku. Facebookan. Takayu taktiku. TikTokan. Pakai alif dan sin dan ta, Instagramayan, Instagrimu, Instagraman, tutup tabaya tubu, YouTubean. Was-wasa yuwas-wisu, karena pekerjaan setan, perhatikan kalimatnya. Baca surat paling favorit bagi umat Islam di muka bumi hari ini, surat An-Nas. Alladzi yuwas-wisu fi. Lihat sini, sudur. Setan tidak langsung ke sini, tapi menembus dari sini. Dari sudur ke kolbu, dari kolbu ke nafas, mengaktifkan fujur. Keluarlah sifat buruk dari sini. Karena yang diaktifkan sendiri buruknya, maka keluarlah dia sifat kotornya. Dalam bahasa Arab, su namanya, su. Ya, karena keluarnya dari nafas, maka nafas ketemu dengan su. Nafas ketemu dengan su. Disingkat nafsu. Itu yang sering kita singkat tuh. Padahal su itu asalnya sifat, menunjuk pada sesuatu yang salah yang keluar dari sifat fujur. Ditemukan di mana rumus ini? Ini bukan otak-atik. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Nafas ketemu su, nafasnya netral. Yang dimaksud nafasnya itu ini fujur. Setan membisikkan supaya ini muncul ke permukaan, keluarlah amal yang disebut su. Jamaknya sayyiat. Maka amal yang kedua kita temukan, amal yang diakibatkan karena was-was dari syaitan, disebut oleh Al-Quran dengan amal su, atau kita terjemahkan dengan amal salah.
Ini ada amal, netral. Yang kedua, amal salah. Begitu mau pulang dari masjid, ibu bapak lihat sendal. Nah, udah ketawa tuh. Tiba-tiba ada bisikan, tuh bagus tuh katanya, bagus tuh. Ah, itu setan. Jelas? Kata malaikat, iya bagus, tapi bukan punya kamu. Ya? Ya nggak apa-apa, nanti bisa minta maaf, ya. Nah, itu setan. Jelas? Ketika sendal itu yang bukan milik kita dipakai oleh bukan pemiliknya, maka keluarlah perbuatan yang salah. Perbuatan salah diakibatkan karena godaan setan, maka disebut dengan amal amal kedua, amal salah. Yang kecil-kecil dulu aja. Ya, yang kecil-kecil dulu. Pelan-pelan. 3, ini yang tertinggi. Amal ini dikerjakan karena takwanya. Dengan dasar yakin kepada Allah tanpa ragu. Yakin kepada Allah tanpa ragu disebut dengan iman namanya. Apa namanya? Iman. Jadi ada amal yang dikerjakan karena imannya. Bukan sekedar karena amalnya. Saya mau minum. Kalau amal biasa, minum ini sekedar menghilangkan haus. Tapi kalau saya kerjakan karena Allah, apa yang Allah perintahkan dengan minuman ini? Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut nama Allah sebelum diminum. Bismillahirrahmanirrahim, karena yakin dengan Allah, mengharapkan Allah ridha dengan minuman saya ini. Ketika kita minum berharap ridha karena Allah, supaya Allah ridha dengan minuman ini, maka diberikanlah keberkahan dengan minuman itu di dunia dan pahala dari bacaan tadi untuk akhiratnya. Jadi kalau misal saya contohkan langsung ya, biar supaya paham betul ya. Gara-gara perbuatan ini Nabi Ibrahim jadi Khalilullah. Jadi Khalilullah. Ya, ada tamu datang disuguhi makanan minuman. Ya. Disuguhi tidak mau. Saya harus balas katanya, nggak hanya sekedar disuguhi. Saya mesti balas. Karena sama-sama orang baik, tidak mau dibayar, maka diberikan tuntunan balasannya, cukup minum, awali dengan bismillah, selesai, akhiri dengan alhamdulillah. Karena perbuatan itulah kemudian turun, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi kekasih Allah. Hanya karena bab minum. Saya contohkan supaya jelas nih. Nah. Ambil dengan tangan kanan yang paling dekat, sebut nama Allah di Al-Bukhari, kul bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Minum. Akhiri alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Walaupun minumnya satu teguk, tapi ketika diniatkan dengan iman untuk mendapatkan ridha Allah, maka diberikanlah keberkahan dalam minuman ini. Tabarak tadi, tabarakalladzi biyadihil. Apa manfaat keberkahan itu? Ziyadatul khair wastimraruhu. Maka air yang seteguk itu diberikan tambahan kebaikan oleh Allah sehingga menjadi energi bagi pemiliknya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit bisa menyelesaikan Quran 30 juz. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit tak tinggal tahajud. Minumnya sedikit, tapi dengan sedikit tak luput lisannya berzikir. Bukan saya, contohnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi hidup cuma 44 tahun. Minumnya sekali setiap hari. Makannya sekali. Ayah beliau yang bawakan makanan, ya, namanya Pak Syaraf. Imam Nawawi itu namanya Yahya bin Syaraf Ad-Dimashqi. Makan sekali dengan roti kering, ba'da isya. Minumnya sebelum subuh. Dengan makanan dan minuman yang sedikit itu, lihat karyanya bagaimana sekarang dibaca oleh hampir semua umat Islam di muka bumi. Berkah, itulah berkah. Nah, jadi kalau makan banyak-banyak tidak ada energi untuk bisa sholat khusyuk, nah, berarti ada yang kurang berkah dalam makanannya. Jelas di sini? Nah, itulah tabarak, kembali kepada amalan. Kembali ke sini, ketika amal dikerjakan dengan iman, di dunia didapatkanlah keberkahan. Nah, ini berkahnya.
Di akhirat, kalimat iman dengan bismillah tadi diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat itu untuk bekal akhiratnya. Itulah yang kita sebut dengan pahala namanya. Jadi minumannya selesai di dunia, keluarnya kotoran, yang dibawa ke akhirat bukan minumannya. Tapi pahala yang dicatat tadi, ajrun namanya. Apa namanya? Ajrun. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Jelas di sini? Baik, jadi saat pindah nanti ke akhirat, ya. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur dulu tuh. Ya, ininya nggak ikut. Yang ikut apanya? Amal yang menyertai, kalimat yang menyertai aktivitas minum kita, makan kita, dan keseharian kita.